coba cek ya kalau mau hapus. Nilai A nya 2 3. Nah, bisa kita modifikasi tipe data ya, jadi oke, baik teman-teman, selamat datang kembali di seri belajar Python mulai dari nol gitu ya, sampai mudah-mudahan bisa dan dimengerti ya. Jadi untuk seri video kali ini kita akan belajar mengenai membuat sebuah aplikasi ya, bangun datar. Jadi bangun datar itu contohnya di sini kita sudah ada contohnya ya. Ada mulai dari persegi di mana rumusnya kayak ada yang kita cari nanti keliling luas gitu ya. Kemudian ada persegi panjang. Persegi panjang kita cari keliling dan luas juga sampai dengan kalau keburu kita sampai coba lingkaran ya. Nah, di sini yang akan kita buat studi kasus pada video kali ini ya. Jadi untuk langkah pertama silakan teman-teman jangan lupa siapkan editor code-nya ya. Sini misalnya pakai Visual Code Studio ya. Kita akan melanjutkan video-video sebelumnya ya. Jadi di sini teman-teman buka file baru ya. Kasih nama misalnya bangun datar.py ya. Kemudian rumus bangun datar.py. Oke. Nah, yang akan kita buat di sini misalnya kita akan membuat rumus mulai dari persegi dulu ya, dan di mana nanti rumus atau aplikasi kasus ini adalah kita akan mengkombinasikan mulai dari tulisan pertama yang kita pelajari di video sebelumnya ya, variabel, operator hingga ke input ya. Jadi ada semua yang kita pelajari di video sebelumnya itu nanti kita akan coba di studi kasus pertama ini ya. Nah, yang pertama di sini kan persegi ya. Sini kan persegi. Jadi kita masukkan dulu rumus mencari persegi keliling. Oke, kita buat dulu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat rumus dari persegi itu apa kelilingnya 4 kali S, 4 kali sisi ya. Jadi ada variabel yang harus kita input atau kita masukkan, yaitu variabel apa? Variabel sisi yang kemudian dia akan mengalihkan 4 ya. Jadi di sini apa? Di sini kita masukkan sisi ya. Kita masukkan sisi, kemudian nah, jangan lupa di sini kita akan melakukan input ya. Saat melakukan input gitu ya. Input, kemudian apa yang ditanyakan ya, berapa nilai sisi. Nah, teman-teman jangan lupa masih ingat tipe data ya, masih ingat tipe data. Nah, biasanya tipe data itu dipakai nanti ketika ada perhitungan ya, walaupun pada video sebelumnya itu ada yang memang tanpa tipe data itu kita bisa berhasil mengeksekusi sebuah rumus lah ya, sebuah operator lah. Tapi di sini lebih enak biar aman ya, kita pakai misalnya sisinya kita pakai integer aja ya. Jadi kayak gini teman-teman, biar enak ya, biar enak. Kita langsung pakai integer, tipe datanya integer, sini input berapa nilai si. Kemudian kita langsung aja ya. Di sini kita bisa membuat variabel lagi atau nanti langsung rumusnya, tapi kita buat dulu variabel aja supaya enak. Keliling persegi ya. Sama dengan apa? 4 dikali ya. Jadi si ya. Kayak gini teman-teman, sisi 4 kali si ya. Terus print keliling persegi dengan sisi sama dengan, misalnya kalau misalnya teman-teman masih ingat di penulisan pertama ya, kita masukkan variabel di sini si ya. Sisi adalah gitu ya,
adalah apa? Adalah keliling persegi itu. Oke, sampai sini dapat dipahami ya. Jadi di sini adalah variabelnya, variabel sisi yang akan kita inputkan. Nah, karena apa? Karena untuk menghitung keliling persegi ini adalah rumusnya 4 kali sisi, di mana kita harus tahu nilai dari sisi itu sendiri. Kemudian print ini adalah tempat ya nanti untuk muncul ininya ya, muncul hasilnya. Kita coba tes teman-teman ya. Kita coba tes di sini. Oke. Berapa nilai sisi? Nah, saya agak bentar ya. Kita coba biar rapi lah. Oke. Buat kemudian kita play. Nah, sini berapa nilai sisi? Misalnya 4. Nah, logikanya dapat kan? Maka keliling persegi dengan sisi 4 adalah 6 ya. Hasil gitu ya. Hasil dari keliling persegi dengan nilai sisi gitu ya. Sisi 4 adalah 6 ya. Kita clear. Kita coba lagi nih. Misalnya 5. Hasil keliling persegi nilai sisi 5 adalah 20. Kenapa 20? 20 ya rumusnya ini ya. 4 dikali sisi, 4 dikali 5 yang kita inputkan di sini. Ya. Jadi ya nilai sisi ini kita bisa inputkan, maka hasilnya adalah 5. Dari sini mudah-mudahan bisa diikuti ya. Next, kita coba rumus mencari luas persegi. Coba tutup dulu di sini. Cari luas persegi ya. Persegi luasnya apa? Luasnya adalah sisi kali sisi, sama aja sih sebenarnya ya. Janganlah kita masih aktifkan ya. Di sini kita tambahin aja ya. Luas persegi. Berarti rumusnya apa? Sisi kali sisi. Hasil keliling dan tambahin aja ya. Dan luas persegi dengan nilai sisi 4 adalah, nah kita ingat ya, biar ntar ke bawah gitu ya. Adalah hasil keliling ya. Lagi kemudian luas persegi. Ini apa? Luas persegi. Keliling persegi berarti ini. Nanti dengan satu input sisi dia langsung melakukan penjumlahan keliling dan luas. Karena apa? Ya variabelnya satu, hanya sisi aja. Kita coba ya. Oke. Berapa nilai sisinya? 5. 5 kali 5 berarti kan kelilingnya adalah 4 kali 5. Berarti kelilingnya harusnya 20. Kalau luas perseginya sisi kali sisi 5 kali 5 berarti 25. Nah, kita dapat ya. Keliling persegi 20 dan luas persegi adalah 25. Ya. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita akan coba lagi teman-teman ya. Kita akan coba lagi gitu ya. Apa yang kedua nih? Kita akan coba kedua nih. Kedua kita akan coba sampai ya. Segi panjang jangan deh. Ini aja lah ya. Segitiga ya. Segitiga kita akan coba teman-teman. Jadi sama seperti yang keliling persegi. Jadi satu inputan itu nanti keluar banyak hasil ya. Rumus keliling dan luas segitiga. Oke. Segitiga. Kita cek lagi. Ada berapa variabel input yang harus kita masukkan? Kalau tadi persegi itu hanya sisinya satu ya, hanya sisi aja, jadi hanya satu variabel. Tapi di sini untuk keliling kita ada 4. Ya. Ada 5 malah, ada tinggi ya. Segitiga ya. Alas gitu ya. Ada A, ada B, ada C. Di sini ada alas kali tinggi, berarti di sini ada 1,
sama ya, 2, 3, 4. Ada 4 variabel ya, 4 variabel yang kita harus hitung ya. Misalnya kita buat yang A dulu ya. Kenapa A ya? Di sini yang dicari emang A ya. Nilai A sama dengan, jangan lupa integer atau float aja biar aman ya. Biar kalau misalnya nanti ada, karena ini rumus dari segitiga itu ada 0,5 ya, biar aman sih pakai float ya. Input ya, masukkan nilai. Paham di sini sama seperti yang awal ya. Kalau di sini sisi, di sini ada nilai A ya. Kemudian yang kedua nilai B, float juga, float input masukkan nilai B. Oke, next apa lagi? Nilai C ya, float juga, input masukkan nilai C. Dan satu lagi terakhir adalah nilai T atau tinggi. Nilai T, float input masukkan nilai tinggi atau T. Oke, paham ya sampai sini ya? Kita masukkan nilai A, B, C, T. Kenapa A, B, C, T? Karena di sini yang memang yang dicari untuk keliling adalah A, B, C. Kemudian kalau luas T aja. Ya, kenapa A tidak kita masukkan lagi di sini? Karena sudah terwakili di yang keliling. Jadi hanya satu aja nilainya satu. Kemudian di sini apa? Di sini kita samakan aja. Keliling segitiga. Baru segitiga ya. Baru di sini kita masukkan rumusnya. Rumus segitiga itu apa? A tambah B tambah C. Berarti kita masukkan nilai A ditambah nilai B ditambah nilai C. Sini ya. Nilai A, nilai B, nilai C. Sama ya rumusnya. A, B, C. Ya. Just simple as that gitu ya. Simple banget seperti halnya kita menulis ulang yang ada di rumus ini ya. Nah, kemudian yang kedua, luas. Luas segitiga sama dengan, setengah itu apa? Kalau saya sih sukanya pakai 0,5 ya. 0,5 kali ya, kali nilai A dikali nilai apa? Nilai T. Samain aja kayak ini. Samain ya. Nilai setengah kali A kali T ya. Apalagi sekarang kita tinggal print aja hasil dari perhitungan keliling dan luas segitiga ya. Kita pakai F ya. Di mana nilai A, di mana A adalah A-nya apa? Nilai A. Kemudian B adalah ya, nilai B. C adalah kok dimasukin variabel? C adalah nilai C. Dan tinggi atau T adalah nilai tinggi. Nah, kalau kita tadi pakai kutip 3 ya, sekarang kita pakai yang kita pelajari lagi, kita kodifikasi aja. Kalau paragraf baru apa? Pakai ini ya. Maka keliling segitiga adalah ya keliling segitiga, dan luas segitiga adalah luas segitiga. Oke, sudah ya. Rumus bla 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 bla. Oke, kita coba ya. Coba play. Nah, masukkan nilai A. Nilai A misalnya kita gampang dulu ya. 2. Nilai B 2. Nilai C
2, nilai tinggi 3. Nah, kalau misalnya kita lihat rumus di sini, kelilingnya A tambah B tambah C berarti kan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 berarti 6. Kelilingnya 6. Kalau misalnya luasnya 2 A kali T bagi 2 ya, atau 0,5-nya 2 kali 3, 6. 6 setengahnya berarti luasnya 3. Kita cek. Nah, ini teman-teman ini. Hasil dari keliling luas berdasarkan 2,0, 2,0, 0,0 dan 3,0 ya. Nah, ini kalau float ya. Kalau float ya namanya float koma ya. Kalau misalnya teman-teman yang saya masukkan nilai tetap, nggak usah ada koma, apakah bisa teman-teman? Kita coba lihat ya. Jadi ininya tetap float, kelilingnya misalnya ininya dibalik ya, ininya integer, ininya float. Saya bisa nggak? Coba ya, integer, jadi kita ganti integer, kemudian ininya apa? Float. Saya bisa ya, float gitu ya, kemudian float. Kalau lihat di sini karena semuanya tadi asalnya float, ini berarti kan 2,0, 2,0, 2,0. Tapi kalau kita ganti integer, ininya harusnya 2 gitu ya. Baru ininya sama float. Kita coba cek ya untuk menghapus. Nilai A-nya 2, 3. Nah, bisa kita modifikasi tipe data ya. Jadi misalnya ininya karena integer, kita masukkan di sini integer 2 ya, tetap sama 2 ya, karena nilai tanpa desimal. Kemudian B-nya 2 juga, C-nya 2, tingginya 3 gitu ya. Maka keliling segitiga adalah 6 ya. Oh, ini ke bawah. Oh sorry, ini harusnya ini ya. Coba cek ulang ya. 2, 3. Nah, kita coba ya teman-teman ya, silahkan. 2 sini, 2. Oh sorry, ini kita kebalik teman-teman ya. Kita M-nya salah, backslash-nya ya, mantas dia enggak. Nah, kayak gini ya. Coba ya, kita cek. Coba nih kita masukkan 2, 3. Nah, ini dia ya ke bawah ya. Ke bawah sendiri adalah keliling ya, adalah. Jadi dia nanti buat paragraf baru karena setelah maka kecil kayak gini nih. Coba lagi ya, 2, 3. Nah, ini rapi ya. Jadi sorry, N-nya tadi garis miring N-nya kebalik. Next, terakhir misalnya sekarang kita akan membuat rumus apa lagi ya, rumus ini, kita coba trapesium. Satu lagi ya, kita coba rumus trapesium, keliling dan luas trapesium. Jadi di sini teman-teman masih ingat ya, kita masukkan variabel yang dicari A, B, C, D ya. Dan T sebenarnya hampir sama ya, sama kayak segitiga, tapi segitiga ini ada 4 variabel, kalau di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Coba di sini cepat copy aja ya, copy aja guys, sini ya, kita copy ya. Ini nilai A ya, nilai T, ini berarti nilai kurang apa, nilai D ya, integer input gitu ya, masukkan nilai D. Nah kayak gini,
masukkan nilai D. Kemudian apa yang kita cari di sini ya? Keliling dan luas. Keliling trapesium. Keliling trapesium. Kita pakai float. Keliling trapesium rumusnya apa? Rumusnya tadi A tambah B C tambah D. Udah. A tambah B tambah C tambah D. Oke. Sekarang luas. Luas trapesium. Plot apa nih? A tambah B bagi 2 kali A. Itu rumusnya. Satu dulu, A tambah B dibagi 2. Hasil dari ini kemudian dikalikan berapa? Kalikan T tertinggi. Sorry, ini maksudnya kok saya ABC ya. Sorry, nilai A salah. Tambah nilai B tambah nilai C tambah nilai D. Oke, kita rapin dulu biar lihat deh. C, ngikutin itu ya. Kita harus ngikutin itu apa? Ngikutin variabel ya. Itu nilai. Oke. Sudah oke. Ada yang lewat nggak? Ada yang salah? Nah, sih enggak. Baru kita print F ya. Hasil dari nilai A, nilai B ya, kemudian nilai C ya, nilai C, nilai D ya, D. Oh iya, itu yang nih. Jangan lupa tadi saya ke balik guys. Tadi ada yang suka lupa ya, harus lihat dari ribbon. Hasil dari nilai keliling dari keliling trapesium adalah berapa? Berarti keliling trapesium dan trapesium. Kita ganti aja lah kalimat-kalimat mah. Silakan ya, diatur teman-teman aja. CLS clear. Kemudian kita nilai A berapa? 2, 3. Udah keluar ya. Hasil dari nilai A2 ya, nilai B2, nilai C2, nilai D2 dan nilai T3, maka keliling dan luas trapesium adalah 8 dan 9. Coba lihat, kita cek lagi di sini. A2, 3. Ini garapnya. Hasil dari nilai A2, B2, C2 dan D2 adalah dan nilai T2, maka keliling trapesium adalah 8 dan 9. Oke, teman-teman. Silahkan ya, ini masih banyak nih. Masih banyak rumus-rumus yang bisa dieksplor ya. Ini masih bangun datar gitu ya, bisa bangun ruang, nanti ada volume gitu ya, itu bisa teman-teman coba gitu ya. Nah, untuk video kali ini saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat dipahami ya apa yang kita
jelaskan, dan jangan lupa terus latihan dan latihan lagi ya. Terima kasih sudah